Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Halo, selamat sore pemirsa. Anda menyaksikan Sisi Metropolitan yang akan mengupas tentang fenomena sosial dan hukum di kota-kota metropolitan yang kami hadirkan secara humanis dan mendalam. Bersama saya, Nayla Husna. Pemirsa, kasus COVID-19 di ibu kota terus meningkat dan semakin mengkhawatirkan publik. Mulai lemahnya protokol kesehatan di tempat-tempat publik bukan tidak mungkin akan semakin memperparah penanganan COVID-19 di Jakarta. Tak terkecuali di tempat hiburan malam yang belakangan marak dilakukan razia akibat banyaknya pelanggaran aturan PPKM dan ketidakdisiplinan protokol kesehatan. Kami diperintah oleh undang-undang untuk mengimbau. Kami dengan cara persuasif mengimbau untuk mentaati aturan yang telah dibuat oleh negara. Usaha hiburan atau kafe-kafe, tolong berempati. Sekarang COVID sedang meningkat, kita berempati supaya bisa menjaga COVID ini bisa turun. Kembali melonjaknya angka COVID-19 di ibu kota menjadi peringatan keras bagi pemerintah DKI Jakarta, tak terkecuali aparat keamanan dalam melakukan pengawasan protokol kesehatan masyarakat, khususnya di tempat-tempat yang memicu kerumunan massa seperti kafe, bar, dan tempat hiburan malam lainnya. Ya, tak bisa disangkal, kian hari makin banyak pengunjung atau pengelola hiburan malam yang abai dengan aturan PPKM, khususnya mulai lemahnya pengawasan protokol kesehatan di tempat hiburan malam. Kamis dini hari, tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya menggelar razia protokol kesehatan di sejumlah tempat hiburan malam di wilayah Jakarta Selatan. Ratusan pengunjung dibubarkan paksa. 3 tempat hiburan malam yang melanggar jam operasional disegel dan terbukti ditemukan 1 pengunjung yang positif COVID-19 ketika menjalani swab antigen di tempat. Beberapa tempat hiburan malam ini diduga telah lalai dan tidak mematuhi aturan PPKM level 2 terkait batas operasional maksimal pukul 12 malam. Kegiatan razia protokol kesehatan di tempat hiburan malam ini akan rutin guna mencegah makin tingginya kasus COVID-19 di Jakarta. Kita operasi di beberapa tempat, tadi yang tertangkap buka itu di Odin masih buka, kita ambil dengan polis lain. Terus di My Home, With Home, tadi kita buka juga, dan masih buka juga itu diskotiknya. Dan ada 1 orang positif. Terakhir di Drong masih buka juga sampai jam 2, hampir jam 2. Dan masih penuh juga tadi. Jadi saya himbau kepada para pengusaha tempat hiburan atau kafe-kafe, tolong berempati. Sekarang COVID sedang meningkat, kita berempati supaya bisa menjaga COVID ini bisa turun dengan cara tertib, gunakan peduli lindungi, batasi pengunjung, dan jam operasional dipatuhi. Ya, 3 tempat hari ini melanggar, dan saya himbau pada yang lain juga bisa tertib. Jam 12 sudah tutup semua, nggak ada kegiatan lagi. Sebelumnya, jajaran Sat Narkoba Polda Metro Jaya juga menutup paksa kafe Big Brother yang berada di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Langkah tegas dilakukan karena kafe tersebut melanggar aturan jam operasional PPKM level 2 dan banyak pengunjung yang tidak mematuhi protokol kesehatan, seperti tidak memakai masker dan terjadi kerumunan. Petugas juga telah melakukan tes swab antigen secara acak terhadap para pengunjung yang kedapatan masih berada di lokasi. Kami menemukan 1 tempat hiburan, bar Big Brother, masih melakukan aktivitas di atas jam 12.00. Pada saat kami masuk ke dalam, pengunjungnya ramai dan banyak tidak mentaati prokes, sehingga kami mengambil tindakan tegas, yaitu melakukan polis line terhadap bar Big Brother. Tak hanya di Jakarta, razia dan pengawasan protokol kesehatan juga digelar aparat gabungan di Kota Bekasi, Jawa Barat. Petugas gabungan dari Kepolisian Polres Metro Bekasi Kota dan Kodim 0507 serta Satpol PP Kota Bekasi melakukan razia protokol kesehatan di tempat keramaian dan di sejumlah tempat hiburan malam di kawasan Bekasi Utara dan Bekasi Barat.
Banyak dari tempat hiburan yang telah melampaui batas operasi yang ditentukan. Untuk mengelabui petugas, sejumlah tempat hiburan malam dan kafe sengaja menutup bagian depan, namun nyatanya di dalam ruangan masih banyak pengunjung. Tadi yang kita temukan ada 3 titik yang kita masuki dan kita himbau, kita tunggu sampai mereka bubar dan kita berikan himbauan juga ke pengelolanya untuk tidak diulangi lagi. Nanti kalau di kemudian hari kita cek dan masih kita dapatkan lagi mereka melanggar, itu tentunya kita menerapkan ultimum remedium. Kita upaya hukum atau proses hukum yang kita lakukan. Jadi untuk sementara kita masih lakukan secara persuasif. Sidak dan razia prokes di kafe JP Club dan Holy Wing Bekasi juga menemukan kerumunan puluhan orang yang diduga abai memakai masker. Secara persuasif, petugas langsung meminta pengunjung untuk membubarkan diri karena telah melewati batas waktu yang ditentukan. Kami dengan cara persuasif mengimbau untuk mentaati aturan yang telah dibuat oleh negara. Jadi saya himbau kepada para pengunjung untuk menyelesaikan kewajibannya di tempat ini, kemudian meninggalkan tempat ini, membubarkan diri. Tidak hanya tempat hiburan malam, aparat gabungan melakukan operasi penertiban kerumunan warga di kawasan Bekasi Selatan. Kerumunan puluhan anggota klub motor dipaksa untuk membubarkan diri guna mengurangi kerumunan dan mencegah kejahatan jalanan lain. Polda Metro Jaya menyebut akan meningkatkan razia prokes di tempat hiburan malam seiring dengan melonjaknya kasus penularan COVID-19 khususnya varian Omikron. Polisi juga akan memantau penggunaan aplikasi Peduli Lindungi di setiap tempat hiburan malam untuk memastikan setiap pengunjung telah divaksinasi COVID-19. Tim Liputan Metro TV. Di tengah terus melonjaknya angka positif COVID-19, masih saja banyak yang abai protokol kesehatan. Pengawasan harus kembali diperketat disertai juga penindakan yang tegas. Seperti ketika mendapati pelanggaran protokol kesehatan di tempat hiburan malam. Saya akan mengajak Anda untuk melihat melalui infografis berikut ini pemirsa. Tahukah Anda, corona melonjak, tegakkan aturan tempat hiburan malam. Nah, seperti apa sih temuan dari hasil razia aparat di sejumlah tempat di wilayah Jabodetabek terkait dengan razia prokes di tempat hiburan malam? Datanya pada 28 Januari 2022 ini ditemukan pemirsa ada 3 tempat hiburan malam, tepatnya di Jalan Inspeksi Kalimalang, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Sementara untuk 3 Februari 2022 atau kemarin juga ditemukan di Jakarta Selatan ada 4 tempat hiburan malam yang melanggar protokol kesehatan. Nah, apa saja sih sejumlah pelanggaran yang ditemukan di tempat hiburan malam ini? Kita akan menyimaknya dalam infografis berikut ini. Pemirsa, ternyata yang terbanyak adalah terkait dengan jam operasional PPKM level 2. Jadi PPKM level 2 ini sudah ditentukan untuk restoran, kafe yang buka pada malam hari ini hanya dibatasi sampai pukul 00 waktu setempat. Kemudian lagi-lagi tidak menerapkan jaga jarak dan tidak mengenakan masker. Tidak menerapkan prokes di tempat hiburan malam ini jelas ya menjadi sarang penyebaran COVID-19. Bukannya menghindari malah mencari-cari. Atas temuan sejumlah pelanggaran ini, apa saja sih tindak cepat atau tindakan yang dilakukan oleh pihak aparat untuk menekan angka kasus COVID-19 langsung di tempat? Ternyata dilakukan tes swab acak pengunjung nih pemirsa, dan ditemukan ya lagi-lagi dari tes swab acak dari ratusan pengunjung ternyata ada 1 orang yang positif COVID-19. Nah, kalau sudah begini siapa yang merasa dirugikan? Bukan hanya diri sendiri ya, tapi bisa merugikan orang lain di sekitar dan akhirnya merasa resah yang ada di sana juga. Nah, kita lihat lagi, ternyata polisi juga menyegel tempat hiburan malam yang melanggar protokol kesehatan. Jadi langsung ditindak tegas dengan disegel ya tempat hiburan malam tersebut. Dari sejumlah sidak yang dilakukan, pihak aparat menemukan tempat hiburan malam yang nekat beroperasi di atas pukul 00.00. Ada yang ditemukan buka sampai pukul 01 dini hari, bahkan sampai pukul 2 dini hari. Nah, sebetulnya seperti apa sih aturan restoran atau kafe yang beroperasi pada malam hari yang diterapkan dalam PPKM level 1, 2, maupun 3? Kita akan simak bersama pemirsa. Jadi aturannya ini sudah diatur dalam Inmendagri nomor 6 tahun 2022. Ini untuk cakupan wilayah Jawa dan Bali ya. Jadi sebetulnya sama nih peraturannya untuk PPKM level 3, 2 maupun 1. Di antaranya adalah
menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Kemudian jam operasi buka mulai pukul 18 sampai tutupnya harus pukul 00 atau 00 waktu setempat ya. Kemudian juga waktu makan maksimal 60 menit dan wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Itu terkait kesamaannya ya, terkait aturan restoran atau kafe yang boleh buka malam hari pada PPKM level 3, 2, dan 1. Perbedaannya apa? Perbedaannya terdapat pada kapasitas pemirsa. Jadi untuk level 3 dibatasi kapasitas maksimal hanya 25%. Begitu juga dengan level 2 ada maksimal kapasitasnya 50% dan untuk level 1 dibatasi maksimal kapasitas 75%. Jadi sudah jelas ya aturannya. Pihak Polda Metro Jaya meminta pengunjung dan pengelola tempat hiburan malam agar memahamilah kondisi COVID-19 yang semakin tinggi dan bukan hanya itu tapi ikut juga berperan dalam proses pencegahan COVID-19. Sudah sepatutnya masyarakat memiliki sikap empati di tengah lonjakan kasus varian Omikron ini. Kita akan menyimak pernyataan yang disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan, yang menyatakan ini menjadi perhatian bagi kita semua, khususnya para penyelenggara tempat hiburan, agar mematuhi protokol kesehatan. Ini diantaranya dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi dan juga mematuhi ketentuan jam operasional yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Nah, kegiatan razia prokes di tempat hiburan malam ini akan rutin dilakukan oleh anggota Ditres Narkoba Polda Metro Jaya untuk menekan angka penyebaran kasus COVID-19. Karena semakin hari terus terjadi pertambahan kasus, masih banyak masyarakat yang abai, razia terus diperketat. Kita akan lihat angka kenaikan kasus update terkininya di ibu kota seperti apa. Kasus COVID-19 di DKI Jakarta, ini data per 3 Februari 2022, kami ingatkan lagi kepada Anda pemirsa bertambah. Jadi menjadi 10.317 kasus, di mana kasus aktifnya saja sudah mencapai hampir 50.000, yakni di angka 47.900 kasus. Jadi total kasus COVID-19 di DKI Jakarta per 3 Februari 2022 adalah 939.192 kasus. Bagaimana dengan varian Omikron? Datanya per 2 Februari 2022, ini dia ya, ada 3.027 kasus varian Omikron di DKI Jakarta. Sekali lagi, terus kami ingatkan, Omikron semakin mengganas. Bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau pihak terkait, tapi juga peran Anda. Ya, Anda yang dituntut untuk menjaga diri sendiri dan ikut berperan mencegah penyebaran virus ini. Tahan diri demi keselamatan bersama. Pemirsa, kami masih akan kembali untuk Anda usai jeda. Kami akan memaparkan seperti apa sih standar prokes tempat hiburan malam yang baik guna menekan penularan COVID-19. Informasinya sesaat lagi.